apa yang dilihat, indikasi-indikasi yang muncul ya Mbak Asfi ya, tadi juga saya ambil kutip dari Mbak Devi soal gimana cara kita pisahin, ini kan era digital tadi, pisahkan mana yang memang itu pemelintiran isu begitu ya, untuk melinearkan saja dengan isu PKI, mana yang memang benar-benar gerakan bawah tanah tadi dari dikatakan oleh Ibu Husnul. Oke, kalau sekarang saya belajar dari guru sejarah. Oke. Perkumpulan guru sejarah itu pernah bilang ke saya bertanya persis yang sama dengan Mbak Balkis dan mereka bilang dia harus logis dan empiris gitu ya. Misalnya tadi yang diindikasikan Perpu Ormas. Ya, Perpu Ormas. Ya, oke. Saya YLBHI termasuk yang menolak Perpu Ormas dan orang-orang kemudian mengatakan Perpu Ormas itu untuk HTI. Saya bilang, apakah ada teksnya di Perpu Ormas itu untuk HTI? Tidak ada. Artinya itu bisa berlaku untuk siapapun. Artinya di dalam negara demokrasi tidak boleh ada organisasi apapun atas nama ideologi apapun itu dibubarkan tanpa proses pengadilan. Kalaupun kita mau melakukan pembubaran organisasi harus lewat proses pengadilan dan karena itu pun hasilnya lebih justified. Rakyat akan bilang oh ya sudah terbukti di pengadilan. Kalau sekarang kan malah menimbulkan masalah. Dan yang kedua dalam hak asasi manusia yang harus dilihat adalah tindakan. Bukan ideologi. Karena misalnya melakukan kekerasan, partai satu itu juga dilakukan oleh fasis, dilakukan oleh kelompok kapitalis. Jadi kita harus melihat pada tindakan. Dan saya sangat setuju dengan Bu Husnul tadi. Dialog, stop kekerasan gitu ya. Dan itu yang sebetulnya diinginkan oleh hak asasi manusia. Kita tidak melakukan, batas itu adalah ketika orang ideologi itu dimanifestasikan dengan kekerasan. Disitulah kemudian harus dihentikan termasuk misalnya ujar kebencian ya. Karena itu berbahaya karena dengan ujar kebencian atas nama ras, agama, etnis itu bisa terjadi pembantaian massal. Oke. Nah itu kita lihat dari lapangan ya, dari bagaimana di rakyat atau di masyarakat terjadi gitu ya Bu Husnul. Nah kalau saya sedikit dulu ke Bu Husnul soal mungkin contoh RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila, yang draftnya sudah sempat masuk ke prolegnas kalau tidak salah ya Bu ya. Nah ini satu hal yang harus kita maknai sebagai apa sih? Dengan RUU HIP ini yang ada Trisilanya, Ekasilanya sempat masuk begitu ke dalam prolegnas. Ya sebetulnya kembali lagi karena PDIP ketuanya ada hubungannya dengan male power relation dengan Soekarno kayak gitu ya Megawati. Keinginan untuk menempatkan kembali karena apapun Soekarno dengan Nasakom dan dia mendukung. Sebetulnya dulu kan yang disebut dengan segitiga kekuatan politik waktu itu Soekarno, kemudian PKI dan militer, ABRI di dalam konteks itu. Nah, saya yakin ini ada keinginan-keinginan untuk mengembalikan nama baik Soekarno. Tapi kembalinya kemudian menempatkan Soekarno sebagai satu kultus. Sepertinya Soekarno adalah satu-satunya pahlawan Indonesia kayak gitu kan. Satu-satunya yang namanya dari mulai Pancasila, Hari Pancasila, lahirnya Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini mengembalikan padahal waktu Soekarno juga Masyumi PSI dibubarkan tahun 60. Kayak gitu kan ya. Jadi terus kemudian diangkat menjadi presiden seumur hidup dan sebagainya. Di dalam konteks ini kembali lagi, makanya sekarang patung-patung pun juga mau diganti dengan Soekarno. Republik ini kalau tadi bicara sejarah, pernahkah kita diajarkan sejarah bahwa sebelum Indonesia merdeka, kedaulatan negara Republik Indonesia kan 17 Agustus 45. Sebelumnya siapa? Kita dijajah 350 tahun, kata siapa? Indonesia dijajah 350 tahun. Yang dijajah itu adalah kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore dalam konteks itu. Tapi kan nggak pernah diangkat. Nah, hal-hal kalau kita memang mau bicara tentang sejarah, mari kita perbaiki. Kalau diperbaiki ya nggak masalah, perbaiki kesalahan-kesalahan penulisan. Tapi dengan cara silakan kalau mau menulis narasinya, versinya siapa, biasa di dalam penulisan-penulisan ilmiah kan selalu ada versi. Tadi dikatakan versi Soekarno, versi Soeharto, versi Cornell Papers, kayak gitu ya, versi jadi TNI, versi jadi harus apa. diluruskan begitu ya Ibu ya? Siapa yang meluruskan? Ya, jadi misalnya Megawati kan menginginkan meluruskan, harusnya tapi siapa yang meluruskan meluruskan? atas nama apa? Nah di sini letaknya sebetulnya kita bicara ke belakang sebagai tonggak stop kekerasan, kita bicara tentang tadi, misalnya ada ketidakadilan, jangan cuma 65, 48 juga diangkat. Kan kayak gitu. Karena ini juga setelah merdeka kan 48. PKI banyak membunuh santri dan ini. Makanya kenapa jangan terus-menerus ini seperti yang tadi ulang tahun. Iya. Ini harus kita stop di situ baru kemudian kita merajut kembali
bangsa yang terkoyak ini. Di Oke. situ letaknya membutuhkan leadership yang luar biasa. Jangan it seem that the regime itu justru menutupi, tidak berani kemudian Oke. Islamophobia terjadi, saya Pancasila, kamu, saya Bhinneka, kita. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya Narasi yang seperti apa? justru mengangkat kembali Oke. ya diksi-diksi yang digunakan pada tahun 65. Justru itu berbahaya. Iya, berbahaya. Oke. Itu diksi-diksi tahun 65 ulama dibunuh dan sebagainya seperti itu juga menjadi isu-isu yang tidak akan kemudian bisa diterima begitu saja tanpa ada strong leadership. Kemudian mari kita duduk bersama untuk dialog. Oke, saya mau tanya tentang strong leadership ke Ibu Irma dan Mbak Devi sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.